Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Profesor Dr. Jogianto Hartono Mustakini, PhD, MBA, CA. Yang saya hormati Ibu dan Bapak dosen penguji sekalian. Dan yang saya banggakan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Rahmat Fazil Isda, selaku mahasiswa MBA 81 Universitas Gadjah Mada, ingin memaparkan hasil penelitian tesis saya berjudul Pengaruh Kepemilikan Institusional Asing dengan Heterogeneous Belief sebagai variabel mediasi terhadap volatilitas return saham pada indeks Kompas 100. Pasar saham Indonesia merupakan pasar emerging market yang terus berkembang, telah menarik perhatian investor institusional asing dengan potensi pertumbuhan yang besar. Namun, kita perlu mempertimbangkan beberapa faktor seperti stabilitas politik, peraturan pasar, dan kinerja ekonomi domestik menjadi pertimbangan krusial dalam pengambilan keputusan investasi. Volatilitas sebagai hasil dari perbedaan akses informasi di antara para investor. Kita ketahui bahwa di pasar saham itu sendiri terjadinya volatilitas diakibatkan oleh adanya permintaan dan penawaran yang dilakukan oleh para pelaku pasar. Bagi investor yang tidak memiliki akses pada informasi yang akurat, ini kemungkinan besar akan menghasilkan perilaku yang tidak rasional. Namun, kita ketahui bahwa salah satu keuntungan dari liberalisasi keuangan adalah kehadiran investor asing yang dapat mengurangi tingkat asimetri informasi dan meningkatkan likuiditas di pasar saham yang sedang berkembang. Kita melihat pada kepemilikan institusi asing di Indonesia. Pada tahun 2018 hingga 2019 itu mengalami peningkatan, namun di antara 2019 hingga 2020 itu mengalami penurunan. Namun jika kita meninjau secara keseluruhan, ini mengalami peningkatan dari 2018 hingga 2023. Dalam pandangan logis, institusi-institusi memiliki kemampuan profesional dan rasionalitas investasi yang tinggi, sehingga fenomena meningkatnya investor institusional asing di negara-negara emerging market termasuk Indonesia perlu kajian lebih lanjut terkait dengan dampak terhadap volatilitas return saham. Fokus pada tinjauan kepemilikan asing saja tidak mencukupi untuk menggambarkan volatilitas return saham. Sesuai dengan Zhou and Zheng 2023, heterogeneous belief juga memberikan kontribusi terhadap volatilitas return saham, di mana tingkat kepemilikan institusi asing yang tinggi dapat mengurangi volatilitas, sementara peningkatan heterogeneous belief dapat meningkatkan volatilitas return saham tersebut. Rumusan masalah pada penelitian kali ini, yaitu penelitian sebelumnya lebih menekankan pada pengujian langsung antara independent variable terhadap dependent variable volatilitas return saham. Namun pada penelitian kali ini akan melibatkan pengujian yaitu variabel mediasi yaitu heterogeneous belief pada indeks Kompas 100. Pertanyaan penelitian yang pertama adalah apakah kepemilikan institusi asing berpengaruh terhadap volatilitas return saham? Yang kedua, apakah kepemilikan institusi asing berpengaruh terhadap heterogeneous belief? Yang ketiga, apakah heterogeneous belief investor menjadi variabel mediasi dari pengaruh kepemilikan institusi asing terhadap volatilitas return saham? Tujuan penelitian untuk menguji pengaruh kepemilikan institusi asing terhadap volatilitas return saham. Yang kedua, untuk menguji pengaruh kepemilikan institusi asing terhadap heterogeneous belief. Yang ketiga, untuk menguji heterogeneous belief investor menjadi variabel mediasi dari pengaruh kepemilikan institusi asing terhadap volatilitas return saham. Manfaat penelitian secara empiris, hasil ini dapat menjadi referensi bagi peneliti-peneliti di masa depan yang tertarik mengkaji topik serupa. Manfaat praktis yaitu hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada regulator pasar modal, perusahaan, dan para investor mengenai faktor-faktor yang mengaruhi keputusan investasi dari sudut pandang perilaku investor institusi asing dan heterogeneous belief para investor. Lingkup penelitian yang pertama adalah penelitian ini akan berfokus pada perusahaan di indeks Kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan data yang digunakan dalam penelitian ini akan bersifat data sekunder, yaitu data historis harga saham, volume, jumlah kepemilikan institusi asing, dan data keuangan perusahaan yang diperoleh dari Refinitiv, Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan laporan tahunan. Penelitian ini akan menggunakan metode analisis regresi untuk menguji hipotesis. Jika kita meninjau pada grand theory, pada landasan teori yang digunakan pada penelitian kali ini, yaitu meninjau dari dua grand theory. Yang pertama yaitu asymmetry information theory, dan yang kedua yaitu cognitive dissonance theory. Asymmetry information theory, teori ini menguraikan bahwa situasi di mana terjadinya disparitas antara para pelaku pasar, yaitu informasi antara investor, sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan dalam pasar saham dan mengakibatkan inefisiensi pasar. Dan yang kedua, cognitive dissonance theory itu menjabarkan bahwa secara alamiah, para investor mencari konsistensi dalam mengambil sikap, keyakinan, dan tindakan mereka. Sehingga ini akan menjadi ketidaksesuaian jikalau ada sesuatu yang terjadi pada mereka, sehingga ini akan mengakibatkan ketidaknyamanan secara psikologis. Investor mungkin menyadari bahwa investor institusi asing itu memiliki kemampuan lebih dalam menganalisis informasi dan juga menganalisis segala risiko dalam bentuk pasar saham
dan pada emiten-emiten yang terdaftar di pasar saham. Model logika penelitian pada penelitian kali ini yaitu yang pertama, variabel independen itu merupakan kepemilikan institusi asing, dan variabel dependen yaitu volatilitas return saham, dan variabel mediasi yaitu heterogeneous belief dengan model yaitu model 1, model 2, dan model 3. Perumusan hipotesis kepemilikan institusi asing dan volatilitas return saham. Menurut Yildiz 2021, salah satu keuntungan dari liberalisasi keuangan adalah kehadiran investor asing dalam pasar modal, dan investor asing mengadopsi perspektif global dalam pengambilan keputusan hingga keputusan investasi terkait kinerja perusahaan. Menurut Tanah Tawi 2021, kepemilikan institusi asing cenderung menstabilkan kondisi pasar dan volatilitas yang rendah, sehingga kepemilikan institusi asing berpengaruh negatif terhadap volatilitas return saham sebagai hipotesis 1. Kepemilikan institusi asing dan heterogeneous belief. Keberadaan investor institusi asing juga dapat meningkatkan transparansi dan kualitas informasi yang tersedia di pasar modal. Zhao and Zheng and Kalev, peningkatan jumlah kepemilikan institusi asing memiliki kaitan yang tinggi dalam menurunkan heterogeneous belief di antara para investor karena kemampuan mereka dalam mengakses informasi dan analisis yang lebih kuat. Sehingga hipotesis 2 yaitu kepemilikan institusi asing berpengaruh negatif terhadap heterogeneous belief. Yang ketiga, heterogeneous belief kepemilikan institusi asing dan volatilitas return saham. Disonansi kognitif ini akan mendorong investor domestik untuk menyesuaikan keyakinannya agar sejalan dengan investor institusi asing, sehingga pada akhirnya mengurangi volatilitas return saham. Zhao and Zheng 2023, kepemilikan institusi asing yang relatif sedikit akan menimbulkan heterogeneous belief yang semakin besar. Semakin kuat pula disonansi kognitif yang dialami oleh para investor, sehingga hipotesis 3, heterogeneous belief, memediasikan hubungan antara kepemilikan institusi asing terhadap volatilitas return saham. Metode penelitian yang dilakukan pada penelitian kali ini, yang pertama yaitu jenis penelitian, yaitu penelitian kuantitatif, sumber data yaitu data sekunder, bersumber dari Bursa Efek Indonesia, Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan Refinitiv. Teknik pengumpulan data yaitu non-probability sampling dengan teknik purposive sampling. Yang pertama, populasi yang digunakan merupakan perusahaan yang tercatat pada indeks Kompas 100 di Bursa Efek Indonesia dalam kurun waktu 2018 hingga 2022. Kriteria sampel yaitu perusahaan yang masuk dalam indeks Kompas 100 pada periode 2018 hingga 2022 secara berturut-turut. Jumlah sampel yaitu 54 perusahaan. Variabel penelitian, divisi operasional, dan kriteria pengambilan sampel, volatilitas atau disingkat dengan VOLA itu diukur menggunakan deviasi standar dari return saham. Kepemilikan institusi asing itu diukur menggunakan jumlah saham yang dimiliki institusi asing dibagi dengan jumlah total saham tercatat dikalikan dengan 100. Heterogeneous belief akan diukur menggunakan bid ask spread, yaitu as dikurang dengan bid, lalu dibagi dengan as kurang bid dibagi 2, dan lalu dikali dengan 100. Debt juga diukur menggunakan total liabilitas dibagi dengan total aset. ROA atau return on asset itu diukur dengan total pendapatan bersih dibagi dengan total aset. Beta diukur dengan melibatkan return pasar dan juga return dari perusahaan tersebut. Kriteria sampel penelitian yaitu jumlah total perusahaan yang masuk dalam indeks Kompas 100, sejumlah 100 perusahaan yang tidak masuk dalam indeks Kompas 100 pada periode 2018 hingga 2022 secara berturut yaitu 46, sehingga total sampel yaitu 54. Hasil penelitian, secara hasil statistik deskriptif dari data yang telah dikumpulkan, volatilitas atau VOLA yang diukur dengan standar deviasi ini menunjukkan bahwa rata-rata 2,69%. Ini menandakan bahwa seberapa besar tingkat risiko yang dihadapi oleh perusahaan tersebut, yang digambarkan melalui standar deviasi perusahaan tersebut. KIA yaitu kepemilikan institusi asing. Di sini kita melihat bahwa ada sebesar 24,23%. Ini menandakan bahwa hampir seperempat dari perusahaan yang terdaftar di emiten, yang terdaftar di Kompas 100 itu dimiliki oleh institusi asing. Heterogeneous belief yaitu sebesar 0,46. Ini menandakan bahwa adanya perbedaan persepsi atau heterogeneous belief yang terjadi di antara para investor. Ini ditandai dengan bid ask spread relatif, yaitu semakin tinggi bid ask spread itu menandakan bahwa semakin tinggi heterogeneous belief di perusahaan dan juga di heterogeneous belief di perusahaan tersebut. Debt, kita ketahui bahwa rata-rata debt yaitu 55,9. Ini menandakan bahwa hampir setengah, melebihi dari setengah persen, melebihi dari 50% itu perusahaan menggunakan hutang dalam menghasilkan dan dalam melakukan operasional perusahaan dibandingkan dengan ekuitas. Return on asset, pada return on asset di perusahaan yang dilakukan pada penelitian kali ini yaitu hanya menghasilkan 7%. Ini menandakan bahwa perusahaan mampu mengenerate pendapatan bersih dari aset yaitu hanya sebesar 7%. Beta yaitu 1,52 secara rata-rata. Ini menandakan bahwa
Perusahaan-perusahaan yang terdaftar pada indeks Kompas 100 ini relatif hampir sensitif mengikuti pergerakan dari pasar. Dan hasil statistik normalitas data, kita ketahui bahwa pada model 1, model 2, dan model 3, ini hasil dari signifikansi normalitas data itu di atas 5%. Ini menandakan bahwa data telah normal. Hasil statistik multikolinialitas, yaitu variance inflation factor, itu harus di bawah 10%. Secara data yang telah diolah oleh peneliti, ini melihat dari model 1, model 2, dan model 3, itu di bawah 10%, sehingga ini tidak terjadi multikolinialitas. Hasil statistik heteroskedastisitas ini harus di atas 5%. Jikalau kita melihat pada model 1, model 2, dan model 3, ini data tersebut memaparkan bahwa keseluruhan data itu di atas 5%. Ini menandakan bahwa tidak terjadinya heteroskedastisitas pada variabel-variabel yang diteliti. Hasil analisis regresi pada model 1 yaitu volatilitas return saham sebagai variabel dependent, model 2 heterogeneous belief sebagai variabel dependent, model 3 volatilitas return saham sebagai variabel dependent. Jikalau kita melihat pada koefisien determinasi, yaitu pada model 1 adjusted R square yaitu sebesar 22%, ini menandakan bahwa 22% variabel independen mampu menjelaskan 22%, sebesar 22% terhadap variabel dependen, hingga ini dapat diartikan bahwa 78% sisanya itu tidak mampu dijelaskan pada model penelitian ini. Model 2 yaitu sebesar 2%. Ini menandakan bahwa hanya 2% variabel independen mampu menjelaskan kepada variabel dependen, sehingga ada 98% lagi di luar model penelitian. Model 3 yaitu 22%, ini menandakan ada sebesar 78% itu tidak mampu dijelaskan, dan itu tidak mampu dijelaskan hingga itu 78% tidak mampu dijelaskan pada model penelitian, sehingga 78% terjadi pada di luar model penelitian. Hipotesis 1, kepemilikan institusi asing berpengaruh negatif terhadap volatilitas return saham. Hasil penelitian, beta 1 menunjukkan bahwa 0,474 dengan signifikan yaitu 0,002 lebih kecil daripada 5% dengan arah yang negatif. Ini mendukung penelitian sebelumnya yaitu Tanatawi yang memaparkan bahwa kepemilikan institusi asing menciptakan volatilitas return saham yang lebih rendah karena hadirnya investor asing yang tinggi pada bursa efek Thailand. Hipotesis 2, kepemilikan institusi asing berpengaruh negatif terhadap heterogeneous belief. Beta 1 sama dengan 0,457 dengan tingkat signifikan yaitu 0,011 lebih kecil daripada 0,05 dengan arah yang negatif. Hasil penelitian ini mendukung dari Bai et al. Dan Kovrig memaparkan bahwa investor institusi asing dapat mengurangi heterogeneous belief karena investor asing dapat meningkatkan transparansi dan kualitas informasi yang tersedia di pasar modal, sehingga investor lainnya akan mendapatkan informasi yang lebih akurat dan mengurangi heterogeneous belief para investor. Hipotesis 3, heterogeneous belief memediasikan hubungan antara kepemilikan institusi asing terhadap volatilitas return saham. Hasil penelitian, delta merupakan heterogeneous belief terhadap volatilitas return saham. Delta sama dengan 0,12 dengan tingkat signifikansi yaitu 0,021 lebih kecil daripada 5% dengan arah yang positif. Beta 2 sama dengan 0,353 dengan tingkat signifikansi yaitu 0,024 dengan tingkat signifikansi yaitu 5% dengan arah yang negatif. Peranan mediasi di sini menunjukkan bahwa terjadinya mediasi parsial. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya Zhou and Zheng yang menyatakan bahwa kepemilikan institusi asing yang relatif sedikit akan menimbulkan heterogeneous belief semakin besar. Semakin kuat pula disonansi kognitif yang dialami oleh para investor. Kesimpulan yaitu yang pertama, kepemilikan institusi asing berpengaruh negatif terhadap volatilitas return saham. Kepemilikan institusi asing berpengaruh negatif terhadap heterogeneous belief. Heterogeneous belief memediasikan hubungan antara kepemilikan institusi asing terhadap volatilitas return saham. Implikasi hasil bagi manajemen, hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan transparansi dan kualitas pelaporan keuangan. Bagi investor, hal ini perlu mempertimbangkan bid ask spread relatif. Keterbatasan penelitian ini akan memiliki periode observasi yaitu 2018 hingga 2022. Penelitian ini hanya melibatkan variabel kepemilikan institusi asing tanpa mengetahui peranan investor domestik. Saran, penelitian selanjutnya dapat memperluas objek penelitian agar mendapatkan hasil yang lebih mencerminkan peranan investor institusi asing. Model penelitian berikutnya dapat ditambahkan tidak hanya menggunakan pendekatan mediasi, namun juga dapat melibatkan variabel mediasi. Terima kasih, saya Rahmat Fazil Isda, izin mengundurkan diri.